Halo, Shalom. Christian, udah kangen sekolah belum? Udah. Apa sih yang dikangenin dari sekolah, nak? Apa yang dikangenin dari Kangen sekolah? sama Bu Guru. Lalu? Kangen sama teman-teman. Jadi selama kalau belajar di rumah, tapi Christian tetap senang? Senang. Selama home learning ini berlangsung, saya sebagai orang tua bisa mengajarkan anak dengan metode pembelajaran yang sangat mudah dimengerti. Kalau selama ini kita cuma bisa nganter sampai depan gerbang aja, kalau sekarang kita bisa ngajarin sampai selesai. Terima kasih untuk tim pengajar BPK Penabur yang sudah memberikan materi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Semoga Tuhan memberkati selalu, kita selalu sehat, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih BPK Penabur. God bless you. God bless you. God bless you. Perkenalkan, nama saya Novi, Mama Malaiki Abi, KBK 1, TKK 1 Penabur. Selama belajar di rumah, setiap minggunya sekolah anak saya memberikan tugas yang sangat variatif. Secara pribadi, saya sebagai orang tua murid sangat happy juga dengan adanya belajar di rumah ini. Saya jadi mengerti, saya juga jadi pribadi, jadi belajar bagaimana cara mengajarkan anak. Saya juga jadi lebih dekat dengan anak saya. Contoh-contoh tugas yang diberikan dari sekolah anak saya adalah mengajarkan sensori anak. Anak jadi mengerti mana benda kasar, mana benda halus. Terus ada tugas agama juga, mengajarkan anak untuk saling membantu, saling menolong. Terus mengajarkan anak untuk berkata maaf ketika dia melakukan salah. Terus mengajarkan anak juga mengucapkan kata terima kasih. Mengajarkan anak juga kata harus bilang tolong ketika dia menginginkan sesuatu. Melipat kertas, bernyanyi, menggunting, menempel. Terus juga mengajarkan anak saya belajar menulis. Sekarang anak saya secara pribadi bisa belajar menulis sendiri, menulis angka dan huruf. Saya sangat happy dengan adanya home learning ini. Dengan adanya Google Classroom juga sangat membantu. Terima kasih untuk guru-guru yang sudah membuatkan tugas-tugas untuk anak saya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, tetap semangat. Elsa kangen ya sekolah? Kangen. Kangen sama siapa? Sama Ibu Eta, sama Ibu Dinda, sama teman-teman. Terus kalau di rumah senang nggak? Tenang. Kalau dikasih lihat video yang dari ibu guru, senang? Tenang. Ngerti nggak videonya? Ngerti. Selama home learning di rumah sih saya nggak ada masalah karena video dari guru sangat membantu. Exo juga so far sih senang-senang aja karena lebih banyak bisa main di rumah, tapi tetap bisa belajar karena ada video dari ibu guru. Gitu aja, thank you. Hai semua, apa kabar? Saya Kia, orang tua dari Jaden, TKK 1 Penabur. Seperti yang kita tahu, sekarang kita sedang menghadapi pandemi corona. Jadi semua kegiatan kita terhambat, termasuk anak-anak jadi tidak bisa datang ke sekolah. Namun saya tidak khawatir karena di TKK 1 Penabur memberikan sistem home learning bagi anak-anak yang tidak dapat bersekolah. Apa sih home learning itu? Dimana anak-anak selama 1 minggu mendapatkan materi-materi pembelajaran untuk dapat dilakukan di rumah bersama orang tua. Dan materinya itu beragam, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Mandarin, dan masih banyak lagi. Terdapat aktivitas-aktivitas fisik yang membuat anak bisa bergerak secara aktif. Juga ada aktivitas-aktivitas berupa kreativitas, di mana anak bisa berkarya bersama orang tuanya di rumah. Selain itu, walaupun anak-anak belum bisa bertemu dengan gurunya di sekolahan, tapi anak-anak tetap bisa bertemu melalui Google Meet. Jadi anak-anak bisa temu kangen, bisa membahas beberapa materi bersama teman-teman dan gurunya, dan itu cukup menarik dan interaktif. Walaupun sekarang situasi sedang pandemik sih sangat bersyukur ya, karena anak-anak tetap masih dapat bersekolah dengan baik walaupun baru bisa secara online aja. Nah, TKK 1 sekarang sedang membuka pendaftaran loh, Mam.
Yuk jangan lupa follow Instagramnya dan bisa join, bisa daftar di TKK 1 Penabur karena sekolahnya cukup baik, fasilitasnya juga memadai. Selain itu sekolah juga sangat responsif menghadapi beragam situasi, apalagi khususnya dalam pandemik ini sekolah bisa mensupport anak-anaknya dengan baik untuk segi materi pembelajaran. So, jangan lupa ya join di TKK 1 Penabur. Perkenalkan, saya mamanya Tobias. Selama belajar di rumah, saya tidak khawatir karena setiap minggunya TKK 1 Penabur, sekolah anak saya mengirimkan tugas latihan yang sangat variatif. Contohnya kemarin menanam tanaman, lalu ada tugas bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Jadi jujur aja sih, saya orang tuanya juga jadi belajar gitu. Jadi anak pun happy, saya pun happy, terus kegiatannya juga banyak yang positif untuk tugas-tugasnya. Jadi tugas online-nya yang kita kerjakan di rumah itu juga membangun orang tua dan anak untuk sama-sama, terus orang tua juga jadi tahu tugasnya apa aja dan kita juga sama-sama belajar. Sekarang kemampuan Tobias dalam membaca dan menulis meningkat, dia sudah lancar, lebih lancar lagi membaca dan menulis. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Hai semuanya, perkenalkan saya adalah orang tua dari Yosia, siswa TKK 7 Penabur di kelas TKA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat mendampingi anak-anak menjalankan masa-masa home learning mereka. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita tahu kita harus selalu bersyukur dalam segala hal. Karena itu, saya bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan untuk mengalami dan mendampingi anak-anak menjalani home learning. Saya punya sedikit cerita mengenai home learning ini. Pertama, saya melihat Yosia sekarang menjadi anak yang rajin bersaat teduh. Kenapa demikian? Karena kami mengikuti jadwal pokoknya di kelas 3. Setiap pagi wali kelas akan mengirimkan WA yang berisi renungan. Dan kami, orang tua, diberikan link pembiasaan. Di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah kami sudah renungan hari ini? Nah, untuk bisa menjawab satu pertanyaan itu, saya dan keluarga membiasakan diri untuk bersaat teduh bersama. Awalnya memang susah, karena jujur kami hampir tidak pernah melakukan saat teduh bersama. Tapi lama-kelamaan kami menjadi terbiasa, dan Yosia yang sering mengingatkan kami untuk renungan bersama. Bahkan Yosia dan Koko sering rebutan loh untuk memimpin doa. Yang kedua, saya juga melihat home learning ini bisa mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan mengenal deadline. Saya selalu tekankan Yosia tidak boleh mengirimkan tugas melewati batas yang diberikan guru. Maksimal di hari Minggu, Yosia sudah harus selesai tugas semua. Sekarang Yosia tahu, oh besok hari Senin ya Mami, berarti aku besok akan mendapatkan tugas yang baru. Demikian cerita singkat saya. Semoga teman-teman semua tetap semangat untuk mendampingi anak-anak menjalankan tugas-tugas mereka. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan mengerjakan tugas home learning untuk level playgroup, yaitu menyebutkan bunyi huruf dan kata yang akan muncul di atas mata dadu yang akan dilemparkan oleh Bianca. Huruf apa Bianca? Maki. Bos. Good job Bianca. Bagi saya sebagai orang tua, tugas home learning ini sangat membantu orang tua dalam mengisi waktu luang bersama anak di rumah. Dan juga home learning ini bisa menambah kreativitas anak selagi mengerjakan semua materi yang diberikan setiap minggunya. Bianca sendiri sangat menantikan tugas-tugas home learning ini setiap minggu, dan tugas home learning ini juga bisa menambah tanggung jawab dan meningkatkan tanggung jawab anak dalam mengerjakan semua tugas yang diberikan setiap minggunya. Terima kasih semua. Bye.
Halo keluarga penabur, selamat datang dalam talk show yang digagas oleh BPK Penabur Jakarta, How Effective Home-Based Learning for Kids and Parents, yang akan membahas serba-serbi mengenai home-based learning yang sudah kita lalui maupun yang akan kita lakukan. Kali ini bersama saya Osi sebagai host Anda. Mama Papa bahagia sekali hari ini boleh berjumpa dengan Mama Papa yang begitu antusias, baik melalui Zoom maupun ada di YouTube Live. Semoga semuanya sehat ya hari ini. Nah, Mama Papa, pada awal kegiatan kita kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa kesepakatan agar acara sore hari ini boleh berjalan dengan lebih lancar. Yang pertama, selama sesi talk show berlangsung, tombol mute untuk semua audiens akan diaktifkan, sehingga apabila Mama Papa ada pertanyaan, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar maupun kolom chat, baik yang ada di Zoom maupun ada di YouTube Live. Nanti dari pihak panitia akan membantu memilih pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan pastinya bisa mewakili pertanyaan dari Mama Papa. Lalu, kami juga menginformasikan bahwa kolom chat akan ditutup kira-kira 10 menit sebelum sesi tanya-jawab dimulai atau sekitar pukul 17. Nah, Mama Papa, dalam kesempatan kali ini, kita juga akan ada program promo berupa cashback sebesar Rp1.000.000 untuk pendaftaran sekolah BPK Penabur Jakarta, baik tingkat TK, SD, SMP, maupun SMA. Jadi jangan sampai kelewatan karena ini promonya berlaku hanya untuk 20 pendaftar pertama. Untuk yang mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh hubungi via WA di nomor 0812 5000 2755. Saya ulang ya, 0812 5000 2755. Nah, Mama Papa semua, kini saatnya kita akan memulai talk show kita. Namun sebelumnya, kita akan membawa dalam doa. Kami mohon untuk Ibu Christine memimpin kita dalam doa sebagai perwakilan dari pengurus BPK Penabur Jakarta. Kami persilahkan. Selamat sore Mama Papa semuanya, Bapak Ibu semuanya, mari kita buka di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memberikan pertolongan dan anugerah kepada kami semuanya. Pada sore hari ini kami mengucap syukur sekali lagi untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami kembali berkumpul dalam dunia virtual bersama orang tua yang saat ini dari jenjang TK ataupun SD untuk bisa bersama-sama saling memberikan wawasan pada orang tua. Kiranya Tuhan memberkati apa yang akan kami sampaikan, apa yang akan disampaikan oleh para narasumber sebentar lagi. Bagaimana orang tua bisa memperoleh bekal, bagaimana informasi, ataupun juga wawasan tentang program home-based learning dan seberapa efektifnya untuk orang tua dan juga anak-anak. Kiranya Tuhan memimpin selama acara sore hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan berkati setiap pembicara yang akan memaparkan program-programnya, baik juga yang akan memberikan testimoni ataupun pengalaman-pengalaman selama belajar di Penabur. Sungguh bersyukur kami boleh mendidik anak-anak kami, Tuhan. Karena semua ini karena kasih setia Tuhan kepada kami, institusi BPK Penabur, yang Engkau percayakan untuk boleh mendidik anak-anak kami sejak usia dini sampai usia SMA. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberi kelancaran dalam segala hal, khususnya internet yang kami gunakan, karena kami tidak bisa bertatap muka. Kami menggunakan alat-alat, juga peralatan khususnya internet yang kadang-kadang on-off, tapi kami percaya Tuhan bersama kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya semuanya boleh berjalan lancar, dan Tuhan ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Christine. Sama. Nah, Mama Papa, kita semuanya tahu bahwa era new normal ini sudah dimulai.
Kalau ibadah yang sebelumnya harus melalui media, kini sudah mulai dibuka meski dengan prosedur yang ketat. Demikian juga perkantoran, mal, tempat wisata sudah kembali diizinkan beroperasi, walaupun masih banyak yang dibatasi. Nah, bagaimana nih dengan sekolah? Kalau kita lihat, baca-baca di media sosial maupun media massa, di kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Juni yang lalu, bisa kita lihat bahwa keadaan beberapa ke depan ini masih sulit diprediksi. Dan saya rasa sebagian besar dari orang tua ini masih memilih untuk melanjutkan opsi anak-anaknya belajar dari rumah. Nah, namun pertanyaannya, apakah solusi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah ini sungguh bisa merupakan kompromi yang tepat agar anak tetap sehat, tapi juga tetap berkembang untuk ilmunya, untuk karakternya. Nah, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan bersama mendengarkan keynote speaker kita, Bapak Antono Yuwono, Ketua BPK Penabur Jakarta, yang akan memberikan kata sambutannya. Silakan, Pak. Selamat sore, Ibu Bapak sekalian, selaku pemirsa, dan juga rekan-rekan pengurus maupun operasional struktural di BPK Penabur Jakarta yang menggagas acara ini. Kita sungguh bersyukur pada Tuhan bahwa masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal ini. Dan sebetulnya pada tahun ini, BPK Penabur Jakarta menjalankan satu program baru, Renstra yang baru, di mana kami memang memulai sebuah pergeseran atau menyempurnakan pembelajaran yang sekarang sudah ada, ya. Jadi ini sebetulnya awalnya kami memulai itu karena mempersiapkan bagaimana mempersiapkan peserta didik kami untuk siap menghadapi era disrupsi 4.0. Nah, waktu itu kami melihat bahwa kemampuan, kepiawaian akademik bukan satu-satunya jawaban untuk mempersiapkan peserta didik mampu menghadapi masa depannya. Apalagi masa depannya, kita tahu bahwa sekarang yang disebut era disrupsi itu banyak sekali berubah, ya, banyak usaha yang sudah mapan dimakan oleh sebuah usaha baru yang lebih ringan, lebih fleksibel, lebih gesit, ya. Nah, hal-hal itu akan membuat banyak sekali perubahan, baik terkait dengan peta pekerjaan maupun juga bagaimana kesiapan anak menghadapi anak yang nanti pada saatnya dewasa menghadapi hal seperti itu. Artinya orang bisa berganti-ganti pekerjaan tuh beberapa kali, bahkan bisa 20-30 kali seumur hidupnya dalam sebuah studi yang pernah dilakukan belakangan ini, ya. Kalau dulu apalagi kayak di Jepang, orang kerja itu dari mulai masuk kerja sampai pensiun di situ terus, ya. Tapi kalau ke depannya udah nggak bisa, ya. Jadi itu hal-hal yang kita perlu sangat memperhatikan, dan akhirnya BPK Penabur Jakarta bekerja sama dengan beberapa ahli di bidangnya yang kami sengaja hire untuk membuat sebuah Renstra yang baru, sepakat bahwa untuk ke depan ini diperlukan seorang yang tangguh dalam hal dia mau menjadi pembelajar seumur hidup, lifelong learner, ya. Artinya dia harus mau untuk belajar terus-menerus. Kalau sampai di masa depan pekerjaannya hilang, dia harus bisa ganti pekerjaan yang lain atau bisa membuat pekerjaan sendiri, ya. Jadi menjadi entrepreneur. Nah, itu semua kita perlu melatih dari awal. Nanti ada kaitannya dengan kenapa kita adakan talk show ini, ya. Yang kedua, anak-anak kita nanti akan diperlengkapi dengan kemampuan yang disebut 4C, ya, kompetensi 4C. Artinya anak-anak harus mampu berkomunikasi dengan baik, harus mampu berkolaborasi dengan teman-temannya, dan juga harus punya pemikiran yang kreatif, ya, C yang ketiga. Dan C yang terakhir adalah critical thinking. Anak itu bisa memikir hal yang di luar box, ya. Artinya dia akan selalu bertanya kenapa harus begitu dan mungkin ada jalan lain yang lebih baik, ya. Nah, itu semua juga dilengkapi juga dengan tentunya era sekarang, era digital, digital literacy, ya, pemahaman digital yang menjangkau luas ke segala aspeknya, ya, bisa tahu, bisa memakai, dan bisa
menerapkan, mengaplikasikan dalam kehidupannya nanti. Selain itu juga pola pikirnya mereka akan belajar untuk mempunyai yang sekarang suka disebut higher order thinking skill, artinya artinya lebih kompleks cara berpikir seorang anak ya. Dia diajar untuk berpikir lebih ya. Nah, itu semua sudah kami lakukan mulai tahun ini, dan beberapa cara pembelajaran dari Renstra itu ada yang berupa pembelajaran jarak jauh. Ya, contohnya salah satu yang kami kembangkan adalah flip classroom, di mana kalau dulu orang belajar itu di sekolah, di rumah itu bikin PR. Nah, sekarang kita tuker. Jadi belajar mendapatkan informasinya di rumah dengan cara guru-guru akan menyiapkan video pembelajaran materi tersebut, anak-anak nonton di rumahnya, dan kemudian waktu di sekolah sesudah diberikan pembekalan, misalnya perlu apa yang dipersiapkan, menggali materi dan sebagainya, di sekolah mereka akan berdiskusi dengan teman-temannya ya. Jadi kita tuker. Nah, itu semua masuk dalam Renstra yang sudah kita jalankan. Nah, tidak terduga bulan Maret, tanggal 2 Maret tepatnya, karena pada waktu itu kami BPK Penabur Jakarta sedang sangat sibuk mempersiapkan K-12 competition for kids ya. Jadi dari anak dari jenjang kelas 1 sampai kelas 12 dari TK ya, itu semua ada satu kompetisi untuk melatih computer science mereka ya. Nah, itu kita sedang sibuk-sibuknya melakukan hal itu, dan minggu itu juga harus dijalankan. Tiba-tiba pemerintah memberitahukan bahwa wabah corona, COVID-19, virusnya sudah masuk di Indonesia secara resmi, dengan ditemukannya 2 kasus di Depok. Ya. Langsung pada waktu itu kami merubah semua rencana kami, dan kebetulan karena Renstra yang sudah kami persiapkan 1 tahun sebelum ini ya, berarti sudah berjalan 1 tahun lebih mungkin, kita sudah mempunyai beberapa landasan bagaimana melakukan hal ini secara pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang kembali ke PJJ untuk, saya akan sebut pembelajaran jarak jauh sebagai PJJ. Kembali ke PJJ, kami BPK Penabur Jakarta yang tergabung dalam BPK Penabur, yang diketuai oleh Pak Adril Azwardi, itu tentunya adalah sebuah badan pendidikan Kristen yang sangat bertanggung jawab untuk peserta didiknya. Artinya, kalau pemerintah memerintahkan atau memberikan aturan bahwa sampai bulan Desember tidak ada temu muka di sekolah, tentunya BPK Penabur Jakarta akan mengikuti hal tersebut. Karena semua protokol kesehatan yang diperintahkan pun kami harus lakukan ya, dan apabila itu baru bisa dilakukan. Setelah Pulau Jawa menjadi daerah yang hijau, itu tentunya kami juga akan ikuti. Nah, pemerintah sudah meminta agar semua temu muka tidak dilakukan minimal sampai Desember 2020 ini ya. Nah, mereka memberikan arahan bahwa belajar dari rumah, ya istilahnya adalah belajar dari rumah, sama seperti working from home, bekerja dari rumah, kita learning from home, belajar dari rumah, itu dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh melalui 2 cara. Yang satu adalah daring dalam jaringan internet, dan yang kedua luring disebutnya. Luring itu luar jaringan. Nah, artinya contohnya seperti flip classroom tadi, di mana kita sebagai pendidik memberikan video, itu adalah luar jaringan. Tapi temu muka melalui Zoom, melalui Google Classroom, Google Meet, itu semua dilakukan dalam jaringan. Ya. Jadi 2 hal tersebut bahu-membahu, saling melengkapi, membuat kelengkapan pembelajaran jarak jauh versi BPK Penabur Jakarta untuk para peserta didik. Kita juga tahu bahwa dari beberapa pertemuan-pertemuan, undangan-undangan webinar yang kami selenggarakan beberapa lama ini, dan tentunya cukup banyak orang tua yang memirsa juga, bahwa mulai paham betul bahwa rentang usia anak-anak itu adalah rentang usia yang sangat mempunyai pengembangan otak, kemampuan otak, kognitif dan lain sebagainya yang sangat maksimal ya. Sementara tubuhnya anak kecil kan relatif tumbuhnya sedikit ya, nanti dia berkembang pesat waktu teenagers.
Nah, tapi otaknya itu justru dalam rentang usia 0 sampai 5 tahun ya. Ada yang bilang sampai 6 tahun yang suka disebut sebagai golden age of a child development. Nah, jadi anak-anak berusia sekitar 0 sampai 5 atau 6 tahun itu adalah anak-anak yang perlu kita rangsang otaknya. Karena saat-saat itulah anak belajar bagaimana berinteraksi dengan lingkungan, dengan teman-temannya, kehidupan sosialnya dimulai, bagaimana dia berdisiplin, ya kalau di sekolah mungkin diajar antri, belajar antri makanan, ya kalau PK kan ada acara makan bersama, atau juga belajar mandiri, ya kalau sampai SD itu masih ada sikat gigi dan sebagainya, mereka harus, nah itu beberapa macam kan, antri, kemudian mandiri, itu semua belajar di situ. Kognitif itu memang sangat berkembang pesat pada saat anak usia segitu ya, dan bukan cuma satu bagian ya, contohnya menerima telepon atau kita kegiatan atau action mengangkat telepon, menerima telepon, itu terdiri dari berbagai macam pembelajaran yang perlu dipelajarin. Misalnya kalau telepon berbunyi, anak akan mempunyai persepsi, oh teleponnya bunyi ini, berarti dia akan harus memutuskan, dia akan belajar decision making, dia harus angkat atau diemin aja. Waktu dia angkat, dia harus belajar motorik kan, angkat teleponnya. Kemudian ngomong, dia belajar juga bagaimana berbahasa. Berbahasa, dia ngomong belajar juga yang lain lagi, yaitu social skill. Waktu dia dengar orang di seberang sana, misalnya ngomongnya galak, oh ini orang lagi marah. Kalau dia ngomongnya baik, oh ini mama ini lagi baik, atau dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang perlu tetap dilatih, diberikan pelatihan-pelatihannya, dan BPK Penabur Jakarta tentunya mempunyai pengalaman yang sudah lama untuk hal tersebut, karena di 19 Juli bulan depan kami akan berulang tahun yang ke-70, dan salah satu yang paling penting, ini yang paling penting malahan, untuk pendidikan bagi anak pada saat usia dini adalah pendidikan karakter yang disebut sebagai PKB N2K ya. Pendidikan karakter yang versi BPK Penabur yang berbasis nilai-nilai Kristiani. Nah, itu yang penting untuk mempersiapkan seorang anak. Dia akan belajar misalnya untuk jenjang TK dan SD kecil itu belajar untuk beberapa karakter, misalnya kesetiaan, ketaatan, keberanian, kepedulian, ya, rendah hati, yang semua nanti ada rangkumannya dan ada tujuan yang ingin dicapai ya, kita sebut sebagai BEST ya. Jadi seorang anak nanti perlu mempunyai karakteristik BEST, yaitu tangguh, be tough, kemudian excel worldwide, jadi mampu bersaing dengan dunianya, kemudian dia mau melayani atau mau berbagi, share with society, itu S-nya, dan T-nya trust in God ya, jadi percaya pada Tuhan. Nah, itu semua hal yang anak kecil usia tadi, golden age tadi, itu seperti spons. Kalau diberikan informasi, semua diserap sama anak itu ya. Nah, kebayang kalau kita melepaskan beberapa bulan atau katakanlah 1 tahun tidak kita dampingi dengan tepat, 1 tahun dari rentang waktu, katakan anak sudah lahir dan sudah mulai toddler 2 tahun misalnya, berarti kan ada 2 sampai 5 tahun, 3 tahun saja yang kita betul-betul bisa menanamkan berbagai macam informasi, pembelajaran kognitif yang sangat-sangat menentukan untuk masa depannya nanti. Dan apabila 1 tahun hilang, itu 30%, 33% dari rentang waktu yang berharga hilang, atau tidak terkembang, terdevelop dengan sempurna. Nah, untuk itulah kami selaku Badan Pendidikan Kristen yang bertanggung jawab membuat serangkaian pembelajaran jarak jauh yang tetap memperhatikan apa sih yang diperlukan oleh seorang anak ya, yang saat anak berkembang, dan itu semua nanti dari beberapa pembicara, terutama satu khususnya Ibu Elika selaku Deputi Direktur Pelaksana dari BPK Penabur Jakarta akan bisa Ibu Bapak sekalian tanya sejelas-jelasnya, apa sih itu E Dare to Care,
bagaimana sih 3 pendekatan pembelajaran jarak jauh, pendekatan pribadi, sekolah, dan kelas, dan sebagainya. Apa masing-masing keunggulannya, itu boleh ditanyakan. Kemudian juga apa sih keunggulan, tadi di tayangan video kan ada pelatihan untuk caregiver, karena orang tua mungkin saat itu sudah bekerja ya, dan hanya ada caregiver, dan kami akan bantu supaya caregiver tersebut bisa punya semacam lisensi ya. Kemudian juga learning tools-nya apa, kemudian ada juga pembelajaran ekstrakurikuler. Coding itu apa sih? Coding itu bagaimana mempelajari computer science for kids itu gimana sih sebetulnya? Bagaimana belajar menghitung dan membaca? Itu semua nanti bisa ditanyakan. Dan sebagai penutup, saya ingin berterima kasih kepada seluruh pembicara nanti. Yang pertama, Ibu Elika Dewi Murwani, selaku Deputi Direktur Pelaksana BPK Penabur Jakarta. Yang kedua, Ibu Yovita Maria, selaku psikolog anak. Dan kemudian 3 tamu istimewa kali ini adalah orang tua dari BPK Penabur Jakarta. Semua adalah orang-orang yang wajah-wajahnya pasti sering sekali dilihat oleh Ibu Bapak sekalian, ya. Karena ada yang sebagai presenter, ada yang sebagai news anchor, ada yang sebagai musisi, yaitu Bapak Valentino Simanjuntak, Bapak Michael Chandra, dan Bapak Ari Lasso. Sekian pembukaan dari saya, arahan dari saya, bagaimana apa yang kita bisa dapatkan pada sesi sore ini. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian, selaku orang tua atau calon orang tua peserta didik kami, bisa betul-betul memaksimalkan waktu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam dari kami, BPK Penabur Jakarta. Ya, terima kasih sekali Pak Antono, luar biasa penjelasannya begitu lengkap. Ya, Mama Papa, saya yakin Mama Papa juga menjadi lebih terbuka wawasannya tentang apa adaptasi dan inovasi yang dilakukan oleh BPK Penabur Jakarta. Tapi untuk bicara lebih lanjut, kita akan bicara lebih detailnya dengan para narasumber kita. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber-narasumber yang luar biasa, yang pastinya akan menambah wawasan serta membuka mindset kita dari berbagai sudut. Baiklah, yang pertama izinkan saya untuk menyapa Ibu Elika Dewi Murwani. Selamat sore Bu Elika. Selamat sore. Ya, sehat Ibu? Sehat. Puji Tuhan. Sehat sekali. Iya, Ibu Elika ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Antono, beliau adalah Deputi Direktur Pelaksana BPK Penabur Jakarta yang nanti akan membahas dan menjelaskan lebih terperinci apa saja program-program yang sudah direncanakan oleh BPK Penabur Jakarta. Nah, lalu sudah juga hadir bersama kita seorang psikolog, Ibu Jovita Maria Ferliana. Selamat sore, Ibu Jo. Selamat sore, Miss Osi. Selamat sore, Pak Antono Yono. Selamat sore juga, Ibu Elika. Selamat sore para semua. Selamat sore, Ibu. Terima kasih bergabung bersama kami di sela-sela kesibukannya, Ibu. Nah, untuk Mama Papa semua, Ibu Jovita ini selain seorang psikolog, beliau juga membicara di berbagai seminar dan pelatihan, serta secara kontinu hadir juga dalam salah satu program televisi swasta di Indonesia. Nah, sehingga kalau sore hari ini tepat sekali kita bisa mendengarkan pemaparan-pemaparan dari beliau. Nah, tadi dari BPK Penabur sudah, psikolog sudah, kalau bicara tentang pendidikan anak pasti kurang afdol kalau kita tidak mengundang orang tuanya. Nah, kalau biasanya nih kebanyakan mama-mama yang banyak terlibat untuk kegiatan sekolah, tapi hari ini hadir papa-papa, dan nggak cuma satu, ada 3 orang papa yang luar biasa, yang sama-sama sibuknya, tapi karena beliau semuanya concern dengan pendidikan anak, jadi beliau menyempatkan diri untuk hadir bersama kita. Yuk mari kita sapa. Yang pertama ada Papa Michael Chandra. Selamat sore Papa Michael. Selamat sore Papa Mama, Bapak Ibu Guru, Yayasan. Selamat sore semua. Sore, sehat Pak? Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana Mark kabarnya Pak? Sudah naik kelas berapa ini? Naik kelas 3 anak saya, yang satu mau masuk TK.
Wah, luar biasa. Terima kasih Pak sudah mempercayakan kepada BPK Penabur. Ya, Oke sama-sama. Pak. Selanjutnya masih ada Papa satu lagi. Kalau yang tadi Papa Michael itu kita kenal sebagai news anchor. Yang satu ini pasti banyak dikenal oleh para penggemar sepak bola Indonesia karena biasanya kehadiran beliau ini selalu menghebohkan setiap pertandingan nih. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Papa Valentino Simanjuntak. Sore, selamat sore. Terima kasih Papa, walaupun hari ini maraton ya Papa, kegiatannya tetap menyempatkan diri untuk hadir bersama kita dan berbagi dengan kita di sini. Ya, soalnya kalau saya nggak ikutan, Michael Chandra tuh suka doain saya supaya sering ikutan. Dia tim pendoa di gereja saya itu. Oh gitu Pak? Iya, kalau nggak saya dibilang tersesat sama Michael. Semoga tersesatnya ke jalan yang baik tapi Pak. Oh ya, Papa congratulations ya untuk Joseph yang sudah lulus TK ya Pak ya. Iya, lulus TK dia. Oke, baik. Sama kakaknya naik kelas. Naik kelas berapa Pak untuk kakaknya? Leo, kelas berapa? Naik kelas 4. Oke, luar biasa sekali. Baik, tadi sudah ada Papa Michael, Papa Valentino. Masih ada satu Papa lagi yang sebenarnya sangat ingin bergabung dengan kita, namun karena padatnya kegiatan beliau, sehingga tidak bisa langsung secara online di sini, namun beliau tetap berkomitmen untuk bersama kita dan mengirimkan videonya untuk kita semua. Yuk kita langsung saja simak video dari Papa Ari. Abang, apa lagi? Saya orang tua dari Alessandra Lasso, murid SDK Penabur Bintaro Jaya. Tapi semua anak saya empat-empatnya adalah lulusan SDK Penabur Bintaro Jaya. Pengalaman mendampingi anak selama learn from home adalah sebuah pengalaman baru yang sulit ya dijelaskan dengan kata-kata. Di mana kita harus mendampingi mereka dengan online, mendampingi mereka mendapatkan pelajaran lewat internet. Ya, menantang, ada banyak suka dukanya. Kerinduan terhadap suasana anak sekolah tentunya, terutama terhadap si anak sendiri. Saya bisa merasakan betapa beratnya mereka belajar tanpa harus mempunyai koneksi langsung dengan guru maupun dengan teman-temannya. Salah satu keindahan bersekolah, pelajaran paling besar dalam bersekolah menurut saya bukan hanya di pelajarannya, tapi bagaimana kita berinteraksi dengan sesama siswa dan bagaimana kita berinteraksi dengan guru. Pengalaman itulah yang sulit didapatkan selama learn from home ini. Nah, itu tadi sekilas video yang dikirimkan oleh Papa Ari yang bercerita tentang pengalamannya, bagaimana Papa Ari mendampingi putra-putrinya dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. Nah, kita langsung saja ya masuk ke talk show kita. Yang pertama saya ingin ke Bu Jovita dulu nih, Bu Jovita. Bu, mungkin ini tadi sudah sering dibahas dan ini tadi juga disinggung oleh Pak Antono, bahwa kan anak usia dini ini punya masa emas ya Bu, untuk perkembangan karakter maupun perkembangan secara akademik. Bu, boleh dong Bu diingatkan lagi supaya orang tua ini semakin yakin seberapa penting pendidikan anak bagi anak usia dini. Silakan Ibu. Ya, selamat sore semua parent. Di sini saya Jovita Maria Ferliana. Senang sekali bisa diundang oleh BPK Penabur tentunya. Nah, untuk dari Miss Osi tadi pertanyaannya seberapa penting? Nah, menurut saya itu penting sekali dan ini bukan hanya menurut saya, tapi sudah maksudnya secara basically dari teori perkembangan anak juga mengatakan seperti itu. Nah, jadi pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohaninya, agar ia memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang usia dini di sini, tentunya adalah range 0 sampai 6 tahun. Nah, di mana tadi Pak Antono Jono juga sudah menyebutkan bahwa otak seorang anak itu paling pesat berkembangnya, yaitu pada usia di bawah 6 tahun gitu ya.
otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Jadi 80% menurut penelitian bahwa itu perkembangan otak berjalan dengan sangat pesatnya. Nah, sehingga pada usia tersebut otak seseorang anak itu mampu menerima dan menyerap berbagai informasi, baik yang baik ataupun yang buruk. Jadi semua informasi itu dengan cepat akan masuk. Nah, itulah di mana masa perkembangan fisik, mental, dan spiritual anak juga mulai terbentuk. Karena itu banyak yang menyebut masa tersebut adalah masa golden age. Jadi segala sesuatu yang memang diberikan pada anak di usia rentang 0 sampai 6 itu dengan cepat akan masuk dan ditangkap oleh anak. Nah, berdasarkan hasil penelitian pula, sekitar 50% dari kapasitas kecerdasan orang dewasa itu terjadi pada saat usia 0 sampai 6 tahun tersebut. Nah, jadi 50% otak itu berkembang di usia tersebut, kemudian 30%-nya telah terjadi secara pesat juga sampai dengan usia 8 tahun. Nah, setelah itu kemudian berkembang, puncaknya adalah saat usia 18 tahun, dan setelah itu walaupun dilakukan perbaikan apapun, itu juga tidak akan menambah ataupun berpengaruh pada perkembangan kognitifnya. Artinya, itu semua setelah usia 18 tahun itu hanya maintain aja dari usia yang ada sebelumnya. Dan tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa 50% yaitu kapasitas terbesar terjadi pada saat usia di sebelum 6 tahun. Dan di mana kita tahu sebelum usia 6 tahun adalah usia tempat pendidikan anak usia dini gitu ya. Dalam hal ini yang kita kenal dengan preschool ataupun taman kanak-kanak gitu ya. Nah, kemudian usia di sini juga anak itu bisa membentuk kesiapan dirinya menghadapi apapun yang terjadi di dunianya. Nah, kalau kita lihat di dalam pendidikan anak usia dini ini, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Antoniono bahwa anak itu belajar banyak hal melalui pendidikan, terutama dalam hal sekolah gitu ya. Pertama, mereka belajar karakter dan nilai-nilai budi pekerti, gitu. Kemudian juga percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah membangun jiwa pembelajar sejati, tadi sudah disebutkan yaitu lifelong learner gitu ya. Sehingga maksudnya sebelum dia masuk sekolah dasar, jadi rasa suka belajar ini yang penting. Rasa suka belajar itu sudah tumbuh sejak usia dini. Sehingga pada saat nanti si anak tumbuh kemudian masuk ke sekolah dasar, dia sudah punya semangat dan minat belajar yang tinggi tentunya. Dan apabila itu sudah dimiliki oleh seorang anak, maka parents nggak usah takut, ke depannya pun dia akan suka belajar dan bahkan cari-cari sendiri, kemudian searching sendiri karena dia sudah punya rasa suka tersebut. Makanya pendidikan anak usia dini ini sangat penting karena memang mengisi sisi emosional si anak, yaitu dengan cara dibawakan dengan cara yang menyenangkan tentunya. Kalau kita tahu di anak usia dini dibawakannya tidak dengan serius, tapi dengan cara bermain, bernyanyi, kemudian juga berinteraksi dengan teman-temannya, mendongeng, bercerita, itu semua ada di dalam pembelajaran anak usia dini. Kemudian yang ketiga juga bersosialisasi. Tadi Ari Lasso juga sudah mengucapkan bahwa yang tidak bisa tergantikan adalah interaksi anak dengan anak lainnya atau interaksi anak juga dengan guru-gurunya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama dalam hal sekolah ini. Nah, sehingga sosialisasi ini merupakan aspek juga yang memang dimiliki anak pada saat dia memang berada di bangku sekolah, dalam hal ini taman kanak-kanaknya. Nah, kemudian berikutnya yang keempat adalah anak mampu bekerja sama dengan teman-temannya, yaitu anak yang seusia, bekerja sama dengan orang dewasa, yaitu gurunya, atau juga bekerja sama dengan adik-adik kelasnya tentunya yang ada di bawahnya. Kemudian juga melatih konsentrasinya. Nah, ini penting karena konsentrasi ini akan tergunakan sepanjang rentang hidupnya, dan konsentrasi ini memang benar-benar termarkup atau kemudian terpatenkan itu pada saat memang dia ada di usia dini, gitu, dengan cara apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia sentuh dan sebagainya itu akan merangsang konsentrasi seorang anak. Kemudian berikutnya adalah diajarkan juga atau hal yang paling utama adalah hormat kepada orang tua tentunya. Nah, ini terus diajarkan di pendidikan usia dini sehingga anak itu juga dia kepada orang tua maupun orang dewasa lainnya juga selalu menaruh rasa hormat. Kemudian kepercayaan diri dan harga diri itu juga termaintain di dalam pendidikan anak usia dini. Jadi anak di situ dengan sharing, kemudian dia bisa mengutarakan pendapat ke gurunya, bisa mengutarakan pendapat ke temannya, bisa menampilkan hasil karyanya ke teman-temannya, kemudian bisa mempresentasikan dirinya, mengutarakan perasaannya, itu membangun kepercayaan diri dan harga diri anak tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan pendidikan anak usia dini, anak terbiasa dengan keragaman, dan ini penting sekali, bahwa anak harus belajar bahwa di luar dirinya ada juga orang-orang lain yang harus dia hormati dan punya hal-hal yang berbeda dari dirinya.
misalnya dalam hal bentuk wajah, warna kulit, kemudian struktur badan dan sebagainya, kemudian ada juga hal-hal yang berbeda dari dirinya, itu bisa dia pelajari, dia terbiasa dengan hal itu, dan kemudian nantinya dia akan bisa bersosialisasi dengan semua hal walaupun itu berbeda dari dirinya. Sehingga tadi yang juga termasuk dalam 4C yang tadi disebutkan oleh Pak Antonius Yono, itu juga hal yang sangat penting yang ada di pendidikan anak usia dini. Nah, untuk itu investasi terbaik yang bisa Anda atau parents berikan untuk anak-anak adalah mempersiapkan mereka sedini mungkin, yaitu dengan cara tadi sekolah formal, yaitu dalam hal ini adalah preschool ataupun taman kanak-kanak tersebut, karena itu memang sangat penting untuk perkembangan anak di usia kedepannya. Begitu, Miss Osi. Jadi memang investasi yang paling tepat ya Bu untuk anak-anak itu adalah memberikan pendidikan di usia dini. Betul sekali, betul Iya, sekali. iya, betul. Karena kalau kita tahu sebelumnya pendidikan ini kan kita lakukan dengan tatap muka ya Bu ya. Namun ini 3 bulan belakangan ini kan kegiatan belajar mengajar tidak dimungkinkan untuk bertatap muka, sehingga anak dikondisikan untuk pembelajaran jarak jauh atau dari rumah. Nah, kita mau dengarkan dulu ya Bu pengalaman dari Papa Michael. Gimana nih Papa selama 3 bulan terakhir pengalamannya dalam mendampingi pembelajaran jarak jauh dari Mark? Silahkan Papa. Halo, ya terima kasih. Tadi mohon maaf ke mute. Jadi kalau buat orang tua yang mungkin menyaksikan ini mungkin sepakat sama apa yang saya rasakan yang selama 3 bulan ini gitu. Jadi segala sesuatu yang awalnya kami merasa sangat terbantukan dengan kehadiran BPK Penabur Bintaro Jaya karena dalam mendidik, tidak hanya mendidik, tapi menumbuhkan rasa cinta Tuhan dan lain sebagainya. Jadi itu semua tiba-tiba berubah selama masa pandemi. Jadi kehebohan-kehebohan yang tidak pernah kami bayangkan sebagai orang tua ya, itu terjadi di dalam rumah. Apalagi ditambah kita semua, para orang tua yang bekerja, saya dan istri saya bekerja, jadi kami juga heboh gitu dengan load kerja, work from home yang begitu banyak, dan rasanya lebih banyak kerjaannya dan lebih banyak deadline-nya di rumah daripada di kantor gitu ya. Jadi semua numpuk jadi satu, ditambah juga proses belajar mengajar juga dilakukan di rumah gitu. Jadi rasanya ada satu kata mungkin overwhelm kali ya. Kami sebagai orang tua tuh kayak, ini gimana sih? Ya satu sisi dipanggil bos, ya kita harus tetap ini, belum lagi saya siaran, lalu juga anak juga nggak mungkin mereka mengenal gadget-gadget ini karena mereka masih kebetulan anak saya kan mau TK ya, yang satu lagi kelas 2 menuju ke kelas 3. Jadi perlu ada apa ya, pendampingan dari kita sebagai orang tua, menyiapkan waktu di tengah semua data-data yang ada. Dan pengalaman saya yang paling menarik adalah ketika anak saya yang paling kecil, anak kedua gitu, namanya Mark gitu. Dia itu benar-benar yang di playgroup-nya benar-benar kaget lihat, gurunya kenapa jadi besar gitu ya. Kepalanya jadi besar karena kan kalau kita nggak tatap muka mungkin ukuran kepala ibu gurunya kan mungkin nggak sebesar kalau kita pakai gadget gitu. Jadi sempat nggak mau, sedikit ada drama, kayak nangis-nangis, ini apaan kok orang kelihatan cuma kepalanya doang gitu. Pasti saya yakin kehebohan-kehebohan ini mewakili ya perasaan ratusan orang tua yang ikut gabung dalam acara inilah. Saya yakin itu cuma nggak terjadi di rumah saya, tapi terjadi di rumah Anda semua. Lalu belum lagi kita harus berjibaku dengan jaringan, koneksi yang kadang-kadang bapak ibunya lagi, bapak ibu guru lagi mengajar, terus tiba-tiba nge-lag gitu kan, koneksi harus cari lagi gitu. Itu sih suka duka, tapi saya sih bersyukur ya BPK Penabur, khususnya di Penabur Bintaro Jaya sih sangat apa ya, sangat mengayomi gitu, mengayomi kayak kita sebagai orang tua untuk menemani atau mendampingi, kata yang tepat mungkin, mendampingi kita sebagai orang tua yang dengan segala kehebohan, deadline kantor dan lain sebagainya, mendampingi kami untuk bisa meneruskan proses pembelajaran yang tadinya ada di sekolah menuju ke rumah. Itu saya rasakan buat anak saya yang kelas
2 ke 3 maupun yang di playgroup. Jadi kami nggak merasa dibiarkan sendiri dengan nih ya kerjaan kami yang di sekolah nih, orang tua kerjakan, nggak. Kami merasa dibantu. Jadi ada beberapa kali juga secara reguler, guru-guru juga kayak nelfon, WhatsApp, jadi nggak cuma mengandalkan pembelajaran virtual, tapi juga naik kabar. Lalu anak saya juga ada waktu di mana dijadwalkan one on one, jadi ada interaksi yang terus dibangun walaupun kita melakukan secara virtual dan tidak tatap muka. Itu sih pengalaman saya, Bu. Iya, seru sekali ya Papa Michael. Kayaknya ada episode sinetron setiap kali ada home learning ini. Kalau di Papa Valentino nih gimana nih Papa pengalamannya? Kalau saya jelas beda sama Michael ya, karena Michael tuh papa serba bisa dia. Jadi dia dalam 24 jam yang sama itu dia bisa bagi semua waktu. Makanya Michael ini terkenal dengan orang yang sangat orangnya tuh teratur. Amin. Terima kasih loh Papa Valentino. Ini saling memuji, Papa saling memuji ya Papa ya. Beda sama saya. Kalau saya jujur, saya udah delegasikan ke istri saya. Jadi, tadi aja begitu ditanya naik kelas berapa, saya yang penting dia naik kelas. Jadi saya delegasikan ke istri saya untuk yang memperhatikan lebih lah. Nah, Ika mulai online pembelajarannya. Satu yang saya tanya, itu sekolah diskon nggak? Gitu kan? Nah, saya mewakili yang mungkin juga pengen nanya ini kan, jadi kan nanti akan dijawab oleh Bu Elika Pak ya. Ya nanti kan nggak apa-apa dijawab. Diskon nggak? Kenapa? Karena kan biaya operasional di online dengan biaya operasional gedung kan beda. Apa jangan-jangan malah lebih mahal karena jadi dua-duanya kan? Terus saya bilang kalau emang nggak ada diskon, nggak boleh ada pemecatan tuh di penabur, karena kan berarti nggak ada yang berkurang. Artinya tidak boleh ada pengurangan karyawan ataupun guru atau apapun. Saya bilang kalau emang nggak ada diskon, saya nggak mau dengar ada pengurangan karyawan juga, karena kan berarti nggak adil ya kan. Udah nggak ada diskon, terus ini tapi diskonnya 10%. Totalnya kan ada diskon 10%. Nah, mengenai apakah terbiasa atau enggak, jujur saya juga harus bikin kerjaan sekarang by online juga. Tapi saya memang agak khawatir ketika mereka udah nggak ketemu teman-temannya, karena saya basically orangnya lebih suka langsung ketemu kan. Gitu. Nah, bagaimana mereka bisa terbentuk dari anak-anak ini menjadi seusianya, apakah itu akan sama apa enggak nih dengan dia terbiasa online. Sementara kita aja dulu orang tua membatasi jam dia bergadget kan. Nah, sekarang justru untuk mengurangi kebosanan di rumah pakai gadget, sekolah pakai gadget, semuanya bergadget ria. Nah, ini yang menurut saya, makanya tadi juga Mbak psikolognya itu menarik juga, nanti dampak ke mereka tuh seperti apa. Dan itu yang kalau memang terpaksa kurikulumnya seperti itu ya, kan mau nggak mau harus kita ikutin gitu kan. Tapi dampak, saya anaknya lebih ke pergaulan kan, maksudnya saya bersosialisasi. Saya sama istri saya tuh dulu berdebat loh mau masuk penabur, karena saya lihat anak-anak penabur jadinya tuh mukanya serius-serius. Nah, sementara saya tipikalnya lebih ekspresif. Nah, tapi istri saya kasih report, enggak, sekarang penabur banyak presentasi, banyak entrepreneur. Nah, itu saya senang dengernya gitu, karena ketika anak saya jadi stres sekolah, saya pasti keluarin. Karena saya paling nggak mau sekolah itu malah menjadi pressure. Apalagi dari SD sampai SMA, saya kan merasakan juga. Yang saya pelajari dari SD sampai SMA sih, akhirnya secara materi sebenarnya bisa berubah saat kita kerja. Seperti yang saya alamin sekarang gitu. Tapi dasar-dasar seperti misalnya tadi yang dikatakan oleh Bapak tadi kan mengenai communications, mengenai 4C tadi ya, creativity, collaboration, sama satu lagi tadi creative thinking. Gini-gini saya dengerin tadi ya, ingetan gue bagus juga ya. Nah, itu yang menurut saya yang harus lebih penting daripada sekedar kalau saya dengar anak saya nggak bisa kerjain soal,
atau dimarahin sama gurunya gara-gara PR-nya nggak dikerjain. Saya juga minta saran kalau saya salah. Saya selalu bilang, kalau kamu stres ngerjain PR, jangan kamu kerjain. Kalau gurunya galak, bilang sama papi. Karena berarti kamu memang nggak bisa, gitu, bukan karena kamu nggak mau. Tapi dia nangis kan. Anak saya kan kompetitif banget nih yang pertama. Yang SD pengennya selalu ranking. Saya bilang, saya tidak mau kamu selalu terbebani untuk ranking. Nah, anaknya yang kedua, yang TK nih, itu rada cuek. Jadi agak beda nih, agak selengean yang kedua. Tapi ketika saya tanya gimana kalian online, kangen nggak sama teman-teman? Selama ini sih mereka so far kalau pembelajarannya oke, tapi paling nggak bisa ketemu temannya itu sih Bu. Jadi tapi singkat cerita, ya saya melihat mereka ada dapat jam tertentu untuk sekolah. Ya saya sih jadi bisa tahu, oh jam segini dia lagi sekolah, jam segini dia lagi harus dengerin gurunya. Apalagi ada renungan itu loh, karena kan bapaknya udah jarang berdoa nih. Jadi ketika sekolahnya sering ngajarin berdoa itu kan, itu membantu orang tua banget gitu. Ya dari saya begitu aja, nanti kepanjangan, tapi mungkin pasti yang paling dicatat sama Ibu Elika pasti mengenai harga itu, saya yakin tuh dari tadi langsung tuliskan itu tentang itu. Untuk semua teman-teman yang menyaksikan yang udah meneliti pertanyaan itu saya udah sampaikan ya. Oke, terima kasih Ibu. Mewakili sekali Pak pertanyaannya Pak ya. Pasti kami catat nanti ya, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Elika. Iya. Jadi cerita dari dua papa ini dan satu lagi tadi video dari Papa Ali Lasso rasanya begitu berwarna ya. Nah tapi kita akan kembali dulu ke Ibu Jovita. Bu, ini kan tadi papa-papa ini sudah dalam tanda kutip kan curhat-curhat, sedikit curhat lah ya bagaimana kemarin pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya Bu, untuk pembelajaran jarak jauh sendiri ini bisa seefektif apa? Tadi kan banyak pertanyaannya ya. Dan juga faktor-faktor apa saja yang mendukung supaya pembelajaran jarak jauh ini bisa berlangsung secara optimal? Iya, Miss. Aduh, saya senang banget loh ada di sini. Karena saya lihat ini orang tuanya seru-seru ya ternyata ya, orang tua penabur ya. Keren banget nih. Nah, kalau mengacu pertanyaan Miss Elsie, seberapa efektif kan, apakah faktor penentunya? Nah, untuk seberapa efektif, nah sebetulnya memang kalau kita lihat tadi kan mendengar juga dari orang tua bahwa memang rindu sekali bahwa memang ada interaksi dengan anak secara langsung dan anak itu bisa berinteraksi secara langsung dengan guru gitu ya. Dan memang di mana bonding antara begitu face to face atau bertatap muka secara langsung itu tidak tergantikan sebetulnya oleh apapun. Itu saya setuju sekali gitu ya. Di mana kalau di sekolah mereka bisa saling bertegur sapa secara langsung, bisa bertatap muka secara langsung, kemudian juga bisa bermain, bisa menyentuh, kemudian hugging dan sebagainya. Nah, itu memang tidak tergantikan. Nah, tapi karena memang selama pandemi ini, berarti kan memang karena situasinya yang membuat seperti ini, gitu. Dan kemudian kita sebagai manusia memang diminta untuk beradaptasi, gitu ya, dengan situasi yang ada. Nah, sehingga kemudian muncullah yang namanya pembelajaran daring ini. Nah, kalau dilihat dari pembelajaran daringnya ini sendiri, sebetulnya kalau dalam hal menyampaikan sesuatu secara tadi yang sifatnya akademikal, kemudian juga berkaitan dengan tadi hal-hal yang memang berkaitan dengan proses pembelajaran, itu untuk situasi sekarang sih sudah cukup efektif sebetulnya apabila memang itu digunakan dengan baik tentunya. Nah, sehingga untuk menggunakan dengan baik ini tentunya tadi tidak terlepas dari faktor-faktor penentu keberhasilannya, yaitu apa? Ada 4 hal di sini yang menentukan keberhasilan pembelajaran daring. Yang pertama adalah teknologi tentunya. Nah, teknologi ini termasuk di dalamnya pengaturan jaringannya, aksesnya mudah apa enggak buat anak, terus kemudian jaringan dalam hal signalnya, wifi-nya itu memadahi apa enggak gitu ya. Nah, jadi kalau dengan wifi yang memadahi, signalnya oke, pengaturan jaringannya oke, aksesnya terhadap anak itu juga mudah, nah itu bisa semakin mendekatkan kepada keberhasilan pembelajaran. Maksudnya akses mudah adalah gini, kalau misalnya anak kita adalah anak TK, nah berarti kan kita tahu tinggi badannya misalnya segini gitu ya, nah sehingga kita bisa letakkan misalnya contohnya komputer ini di meja yang memang sesuai atau setinggi dadanya gitu. Jadi jangan mejanya ketinggian atau kemudian laptopnya ketinggian sehingga dia susah untuk belajar melalui daring gitu ya, itu termasuk aksesnya mudah gitu. Nah kemudian faktor penentu yang kedua adalah karakter pengajarnya tentunya. Nah, dalam hal ini adalah guru sebagai pihak, guru dan sekolah sebagai pihak yang menyampaikan materi tentunya.
Tiap sekolah kan punya yang namanya kurikulum tersendiri gitu ya. Terus kemudian juga bagaimana itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan urutan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, makanya di sini kadang kalau misalnya ada yang bertanya, misalnya ada orang tua yang bertanya, boleh nggak misalnya anak saya selama pandemi ini nggak usah disekolahin dulu dah, nggak usah ikut home learning dulu dah, stop dulu lah, libur dulu, nanti waktu pas tahun depan baru masuk gitu, bisa nggak misalnya kayak gitu. Nah tadi sebetulnya pertama sudah terjawab juga oleh Pak Anton ya, bahwa itu akan kehilangan kurikulum atau pembelajaran di 1 tahun itu. Kemudian yang kedua juga bahwa harus diingat bahwa ini kan memang ada fasenya dan itu bertahap dan itu sudah disusun sesuai dengan tahapan perkembangan. Jadi guru dalam memberikan worksheet itu tidak acak gitu. Jadi ada tahapannya step by step. Misalnya contohnya katakanlah untuk dia belajar menulis kan memang tidak langsung dia memegang pensil seperti itu. Tapi adalah ada hal-hal yang berkaitan dengan stimulasi gerak dan stimulasi motorik lainnya, mulai dari motorik kasar, baru ke halus seperti itu. Jadi contohnya misalnya tadi dia menempel, menggunting, melipat seperti itu ya, kemudian membersihkan meja, kemudian menirukan gerakan-gerakan pada saat sing and dance seperti itu. Nah, itu semua mengarah ke situ gitu. Jadi itu semua sudah diatur sesuai dengan alurnya. Nah, tadi balik ke keberhasilan pembelajaran yang kedua, karakter pengajar. Jadi di sini kalau saya lihat karakter pengajar yang ada di Penabur ini udah bagus sekali ya, karena mereka semua atau guru-gurunya sudah dimodali dan difasilitasi dengan sudah dari lulusannya, kemudian juga training gurunya, kemudian juga ada keseragaman di antara penabur satu dengan penabur lain, kemudian juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, mereka juga tahu betul tentang tahap perkembangan anak dan sebagainya. Nah, sehingga karakter pengajarnya itu sudah mantap banget dah gitu ya. Nah, ketiga adalah karakter fasilitator, dalam hal ini adalah orang tua di rumah. Tadi juga saya dengar dari para dedi-dedi di sini bahwa aduh susah banget kan, belum lagi ngatur memang harus kerja, ada panggilan bos, kemudian juga untuk mami-mami apalagi gitu ya. Ada juga yang sudah mulai bekerja, belum ngurusin rumah, kemudian juga ngitungin tagihan, harus bayar tagihan, ngurusin orang tuanya, kemudian ngurusin ART misalnya, belum lagi ngurusin anak. Kayaknya itu semua ada di dalam satu hal yang sama yang ada di otak yang harus diselesaikan pada saat yang bersamaan gitu ya. Nah, cuman di sini tadi tentunya yang perlu diingat adalah bahwa tentunya dari pihak sekolah kan sudah memberikan jadwal gitu ya untuk home learning ini. Jadi home learning ini kan sudah ada jamnya, jadi nggak kayak ngacak jam gitu kan ya, tapi sudah ada jamnya. Nah, sehingga kalau untuk orang tua yang bekerja bisa diatur bahwa di jam tersebut ada orang dewasa yang menemani misalnya atau mendampingi, entah misalnya kakeknya, neneknya, atau tantenya, atau bahkan kakaknya dari anak tersebut, atau kemudian misalnya pengasuh yang memang sudah kita latih terlebih dahulu atau kita berikan petunjuk terlebih dahulu, itu juga bisa dilakukan. Yang penting di jam tersebut memang home learning itu dilakukan. Nah, sehingga karakter fasilitator yang dimaksud adalah yang mendukung atau bersinergi dengan pengajar ini, bahwa memang pada jadwal yang ditentukan memang melakukan home learning dan memang bisa mendampingi anak yang diharapkan untuk dia mengerjakan hal-hal yang memang diminta oleh si pengajar tersebut gitu ya. Dan saya rasa kalau untuk anak TK kan juga waktunya juga nggak terlalu panjang gitu ya, bisa sekitar 1 jam gitu ya, tapi kemudian juga isinya di situ juga udah bervariasi. Nah, kemudian untuk yang keempat adalah faktor penentunya adalah karakter siswanya itu sendiri gitu. Nah, karakter siswa atau karakter anak itu di mana memang kalau untuk anak usia dini memang susah kan, mereka nggak mungkin bisa disiplin dengan sendirinya, nggak mungkin mereka bisa kayak tanggung jawab dengan sendirinya, tapi itu memerlukan suatu proses yang memang kita sebagai orang tua perlu latih secara terus-menerus gitu. Nah, sehingga untuk karakter siswa memang yang diharapkan memang ada kemauan untuk belajar, senang belajar, dan juga disiplin dalam menjalankan apa yang memang menjadi bagiannya gitu. Nah, disiplin ini nggak cuma berkaitan sama belajar, tapi memang untuk dalam waktu keseharian itu mereka sebagai orang tua kita harus paham bahwa mereka juga punya hak-hak sebagai anak, yaitu mereka juga harus ada waktu bermainnya, harus ada waktu mereka melakukan hobinya, kemudian mereka juga memenuhi kebutuhan fisiknya, misalnya makan, tidur cukup, dan sebagainya, interaksi kemudian dengan pihak anggota keluarga, kemudian bagaimana dia melakukan gerakan-gerakan motoriknya, dan juga belajarnya terutama di situ. Nah, sehingga itu semua harus memang ada di dalam keseharian anak secara balance atau seimbang. Nah, dengan kita melakukan itu setiap harinya dengan tentunya schedule yang sama, nah itu akan membuat anak itu bisa mengarah kepada perilaku disiplin tadi.
Dan kemudian dari isi materi yang disampaikan, plus tadi saya dengar juga kan bahwa dari Papi Valentino bahwa memang yang penting anak itu fun gitu ya, itu saya setuju banget gitu, yang penting fun, sehingga memang nggak usah sampai anak itu dimarah-marahin kalau nggak ngerjain, nggak usah anak itu sampai diteriak-teriakin gitu ya, tapi kita bawain dalam metode yang menyenangkan, misalnya ayo kita nyanyi yuk. Nah tapi di isi nyanyian itu isinya adalah kita ngajak anak, ayo kita kerjain sesuatu, ayo kita misalnya katakanlah ayo kita ngerjain puzzle ini gitu. Ayo kemudian kita nyanyi yang isinya kemudian ayo kita gerak dan lagu dan sebagainya. Jadi mengajak anak dengan metode-metode yang memang sudah kita create sehingga anak itu melakukannya dengan cara yang menyenangkan, tidak dengan cara yang tertekan seperti itu. Jadi faktor penentu keberhasilan pembelajaran daring ada di 4 hal tersebut gitu. Oke, Bu Jovita, terima kasih. Jadi kalau dari yang Ibu bicarakan tadi ada 4 pilar, salah satunya itu sekolah ya Bu, menjadi faktor yang penting. Nah, Betul. bicara tentang sekolah, kita akan menyaksikan dulu video tentang program-program yang sudah dicanangkan oleh BPK Penabur Jakarta. Yuk, kita saksikan bersama. Bapak-bapak, itu tadi video mengenai program-program yang dicanangkan oleh TKK Penabur Jakarta. Ada cukup banyak programnya, sekitar 9 program. Kita akan langsung tanyakan lebih lanjut lagi dengan Bu Elika. Ya, Bu Elika. Ya, halo, selamat sore Papa Mama kalian. Terima kasih sudah bergabung. Ya Ibu, tadi kita sudah bersama ya Bu menyaksikan videonya, program-programnya luar biasa. Kami semua percaya bahwa itu adalah sebuah rumusan dari berbagai masukan dari orang tua, dan juga tadi Pak Antono sempat menyinggung hasil diskusi juga dengan para pakarnya, dan juga apa ya Bu namanya,
ada keistimewaan-keistimewaan tersendiri yang diracik oleh penabur. Nah, Ibu mungkin boleh menjelaskan beberapa program, Bu, yang menjadi highlight untuk TKK Penabur Jakarta, Bu. Silakan. Baik. Dan tadi kita sudah mendengar ya dari papa-papa yang bergabung pada sore hari ini, yaitu ada Papa Michael, dan ada juga Papa Valentino, juga Pak Ari Lasso gitu ya, yang bersama dengan kita, dan juga sudah dijelaskan oleh Ibu Jovita hal yang menjadi bagian dari kita semua, yang menjadi bagian dari kita semua. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami di BPK Penabur, di TK ini secara khusus memang mempersiapkan program-program seperti yang ada dalam tayangan video tadi. Saya hanya ingin sedikit menjelaskan mengenai beberapa hal saja, yaitu mengenai yang tadi juga sudah dikatakan, yang dikangenin dari BPK Penabur itu adalah pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter. Nah, di PPK Penabur ada pendidikan karakter khusus untuk TK yang dinamakan dengan I Dare to Care. Ya, kenapa kita menggunakan istilah I Dare to Care? Seperti tadi juga Ibu Jovita sudah jelaskan bahwa anak-anak di TK ini tentu saja mereka juga memerlukan untuk selama ini ketika dia semenjak lahir namanya masih anak TK, ya egonya pasti besar sekali ya. Tetapi mereka dilatih untuk berani bersosialisasi, berani berbagi dengan temannya, menghargai orang lain, juga menghargai dirinya sendiri, dan itu merupakan ciri khas anak TK. Jadi dengan mereka diberikan pelatihan atau pengembangan karakter yang kita namakan I Dare to Care itu, maka anak-anak ini diharapkan kelak akan bersama-sama atau kelak akan menjadi orang dewasa yang tumbuh dengan sehat dan bisa menghargai dirinya maupun menghargai orang lain. Nah, tadi juga disebutkan bahwa anak TK, kalau kami di Penabur itu mempunyai prinsip bermain sambil belajar. Bagaimana mereka menyukai pelajarannya ya, tanpa harus dipaksa. Tanpa harus dipaksa. Sehingga itu berkaitan juga dengan apa yang kalau kita tadi ada dalam program itu, yaitu Let's Read and Count. Ya, tetapi bagaimana kita mengajarkan kepada anak itu berhitung, membaca, dan lain-lain, tetapi sesuai dengan kecepatan mereka. Jadi anak-anak masih kecil ini tidak bisa dipaksa. Kalau dipaksa mereka nanti satu dia akan jenuh, yang kedua dia merasa stres. Tadi Ibu Jovita udah bilang jangan stres kalau anak TK. Nanti dia perkembangannya itu kurang bagus kalau dia sudah awal-awal belajar aja udah stres gitu ya. Nah, makanya seringkali juga di pendidikan di BPK Penabur itu kadang-kadang ada orang tua mengatakan, Bu, ngapain Bu belajar? Kalau ngapain disekolahin di TK gitu? Kalau tidak diajarkan juga tentang membaca, menulis, berhitung, gitu ya? Rugi dong Bu, itu kalau nggak belajar begitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, kami mengajarkan membaca, menulis, menghitung, tetapi pendekatannya yang berbeda. Itu yang harus kita lakukan memang untuk anak-anak usia dini itu. Tidak bisa untuk dipaksa. Dan kami juga sudah melakukan bridging, yaitu dengan SD, di mana kelas 1 dan kelas 2 SD itu tidak lagi ada pemetikan nilai, seperti kalau dulu dikatakan ada ulangan umum, misalnya begitu. Nah itu kami sudah hilangkan untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. Karena kami juga memahami secara psikologis itu kurang tepat. Ya, masih anak-anak sekali, masih baru keluar dari TK gitu, tapi dipaksa harus bisa baca, tulis, hitung. Jadi di SD pun kita tidak menuntut semua anak harus bisa, tetapi guru akan mengajarkan perlahan-lahan sesuai dengan kemampuan anak.
Nanti pada waktunya anak itu akan bisa membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan kecepatannya. Memang anak pada usia begini, karena membaca, menulis ya, kalau terutama menulis itu adalah kemampuan psikomotorik, ya, yang motorik halus ya, yang harus dilatih. Dan itu tidak semua anak sama, ya. Sedangkan berhitung itu adalah abstraksi atau logika yang anak-anak itu belum mencapai ke situ perkembangannya, masih nanti usianya, setahu saya begitu ya Ibu Yovita ya. Jadi anak-anak itu mengenal warna, mengenal bentuk, mengenal hitungan secara real, begitu. Nah itu yang kami ajarkan. Dan terutama bahwa kami itu mempunyai yang menarik adalah caregiver training. Kalau Bapak Ibu dua-dua bekerja tadi dari Pak Valentino, Bapak Michael ya, dan mungkin hampir semua orang di Jakarta dan sekitarnya itu bekerja, ayah dan ibu ya. Itu kami membuat caregiver training. Jadi kalau di rumah ada yang menemani, kami siap untuk memberikan pelatihan kepada mereka. Bagaimana mereka ikut membantu anak TK, gitu ya. Anak-anak yang masih kecil terutama ya pastilah mereka harus dibantu, begitu ya. Nah ini program kami ini istimewa ya. Kemudian di sini juga ada yang saya lihat yaitu personal touch. Personal touch itu luar biasa Bapak Ibu. Bagi anak-anak usia yang masih di bawah 5 tahun, personal touch itu sangat penting, gitu. Dan kami membuat personal touch ini setiap minggu akan ada pendekatan kepada anak-anak secara pribadi. Ya namanya anak masih kecil, tadi Pak Michael sudah cerita ya, begitu anaknya melihat, kenapa sekarang miss-nya begini nih ya, kepalanya kok begitu, kenapa badan bawahnya nggak ada. Nah itu ya kalau kita orang dewasa rasanya biasa aja, tetapi untuk anak-anak itu belum bisa diterima. Dan kalau pengalaman dari kami bahwa anak-anak itu disapa oleh miss-nya ketika dia mulai belajar ya, anak home learning itu ada loh yang nangis terus gitu. Kenapa? Karena nggak bisa ketemu teman gitu ya, kangen dengan sekolah, kangen dengan miss-nya. Jadi pendekatan personal kepada anak oleh gurunya, saya kira itu akan sangat baik, ya, akan sangat baik. Dan itu membuat anak menjadi tenang, ya, menjadi kalau orang dewasa ayem gitu ya. Oh, ini lingkungan saya ternyata, meskipun harus melalui layar kaca, tetapi ini adalah lingkungan saya. Jadi itu anak merasa happy dan dia merasa tenang belajar. Dan oh anak lain juga sama dengan saya, bukan hanya saya yang tidak boleh ke mall, pergi ke sekolah, ataupun ketemu keluarga, ulang tahun dan lain-lain. Ternyata semua anak sama. Nah bagi anak itu perlu dikondisikan seperti itu. Dan saya kira apa yang Bapak Ibu tadi sampaikan sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Kita nih boleh dibilang kalau saya bilang itu kita kecemplung sama-sama dalam dunia new normal ini kita kecemplung sama-sama gitu ya. Sebagai orang tua maupun kami sebagai pendidik gitu ya, kita nih sama-sama berenang di air yang sama gitu ya, di air yang sama, dan kita sama-sama belajar berenang ya, baik sebagai orang tua maupun kami sebagai pendidik. Tetapi kami memang usia BPK Penabur ini sudah 70 tahun, ya karena ini sudah hampir menginjak bulan Juli, kami itu sudah 70 tahun menyelenggarakan pendidikan di Indonesia ini. Jadi secara profesional kami terus mengasah kemampuan para guru dan juga kami yang mengelola ini untuk bagaimana menyelenggarakan home learning yang tepat, baik bagi anak TK, baik anak SD, SMP, maupun SLTA. Dan juga bagaimana kami berinteraksi dengan orang tua mereka, dan terutama untuk anak-anak yang masih kecil. Jadi itu yang dilakukan oleh BPK Penabur Jakarta, ya.
Masih ada juga E3W Conference. E3W Conference itu kalau di Bintaro ini kan memang banyak program kami itu entrepreneur di sana ya, entrepreneur. Bagaimana anak-anak dilatih untuk mempresentasikan apa yang dia lakukan kepada orang tua. Nah, jadi kami sudah beberapa kali ini kalau anak terima rapot itu menggunakan E3W Conference. Kerjasama antara orang tua, guru di sekolah, dan anak. Gitu. Anak menjelaskan apa saja performance-nya, dia akan menunjukkan performance apa, dan bagaimana guru memberikan masukan, serta orang tua bisa memberikan juga masukan, dan sama-sama kita melihat perkembangan anak tersebut. Jadi itu adalah apa yang kami lakukan untuk khususnya pada jenjang TK. Gitu. Tadi Baik, Pak, Bu Erika. oh ya, silakan dulu. Ya Bu, luar biasa kalau kita dengarkan tadi Ibu, kita sepertinya sudah melangkah satu langkah lebih maju lagi nih Bu, mewakili kalau sekarang di Jepang kan sudah mulai ya muncul industri 5.0, jadi high tech tapi juga high touch ya Bu ya. Betul. Ya, Ibu kalau boleh saya mau langsung ke Papa Michael dan Papa Valentino dulu ya Bu untuk menanggapi program-program yang sudah direncanakan oleh BPK Penabur Jakarta. Ya. Nah yang pertama bagaimana tanggapannya nih? Kira-kira yang paling menarik yang mana nih? Kalau saya sih atas penjelasan Ibu Elika tadi, saya suka caregiver training certified ya. Karena menurut saya itu sangat membantu kita sebagai orang tua, khususnya kalau tadi saya bicara mewakili istri saya juga, bahwa kita berdua itu mungkin mewakili sebagian orang tua yang bekerja, yang harus bekerja, dan mungkin agak sedikit kewalahan gitu menghadapi pandemi. Dan betul yang disampaikan Bu Elika tadi, bahwa kita tuh tiba-tiba dihadapkan dengan situasi yang nggak pernah kita punya pengalaman sebelumnya. Jadi ini dadakan semua, spontan gitu buat kita semua, dan bagaimana kita adaptasi. Dan saya sih berterima kasih kalau emang dari BPK Penabur memang punya ide untuk memberikan caregiver training gitu buat orang-orang yang ada di rumah. Itu sangat membantu buat kami, karena basically sih Bu, kita mungkin pembelajaran oke lah ada home learning ya, tapi kan membiasakan anak-anak untuk beradaptasi bahwa di rumah juga terjadi proses belajar mengajar itu yang sangat jadi luar biasa gitu. Jadi itu karena mereka selalu melihat atau berpikir bahwa kalau di rumah tuh main, ada waktunya belajar, tapi kan di sekolah mereka taunya itu belajar. Nah semua suddenly mendadak berubah. Semua juga proses bermain, belajar ada di rumah, dan proses membiasakan anak-anak untuk berpikir seperti itu yang harus mungkin dibantu dengan caregiver training, mungkin itu sangat-sangat bisa sangat membantu buat perkembangan anak-anak kami khususnya ya. Mudah-mudahan papa mama juga bisa merasakan manfaatnya sih. Oke, terima kasih Papa. Puji Tuhan kami juga berbahagia karena ada satu solusi untuk kesulitan-kesulitan mungkin yang dihadapi oleh mama papa di rumah. Sama saya tambahan satu mungkin ya, kalau boleh juga diberikan pembekalan atau pelatihan buat bapak ibu guru untuk pengetahuan IT, atau mungkin kita ada acara khusus buat orang tua yang mungkin kita nggak pernah terbiasa dengan peralatan IT dan gadget untuk kita melakukan tatap muka virtual dan lain sebagainya. Kan kita nggak bisa menyamaratakan semua. Mungkin ada sebagian orang tua yang membutuhkan pelatihan tersebut, atau juga bapak ibu guru juga. Itu sih yang menurut saya, semakin kita kan nggak pernah tahu ujung dari pandemi ini kapan, tapi yang jelas kita saling bahu-membahu lah antara orang tua dan juga sekolah. Ya, menarik sekali Papa idenya ya. Nanti akan kami catat untuk kami bahas lebih lanjut. Terima kasih Papa Michael. Nah, selanjutnya ke Papa Valentino. Kalau untuk Papa Valentino gimana nih Pak tanggapannya dengan program-program dari Penabur Jakarta tadi Pak? Kalau dilihat di program-programnya sih ya bagus ya. Namanya juga program kan. Pasti kita buat yang ideal kan gitu. Saya juga kan ada di industri training saya. Gitu, artinya sekarang pun berubah. Ketika biasanya saya kasih training lebih ekspresif untuk menghibur dan juga mengedukasi yang datang, sekarang kan terbatas ketika kita dalam layar yang ada di kamera ini kan. Nah,
Michael bilang saya setuju gitu. Kenapa? Bahkan misalnya pakai handphone, ada orang yang nggak tahu landscape sama potret bedanya apa. Nah, itu dampaknya jauh berbeda. Kalau potret, ini istri saya nggak kelihatan sekarang, tapi karena di landscape istri jadi kelihatan, kan gitu. Nah, ini kan challenging buat guru juga untuk tahu anak kita sebenarnya lagi ngapain tuh di luar dari kotak yang kelihatan di layar, gitu. Nah, bagaimana yang tidak bisa kan akhirnya batasan-batasannya di kelas kan jelas. Mau ke toilet, tunjuk tangan, diizinkan dia pergi. Ngobrol sama teman dimarahin. Nah, sekarang misalnya anak saya yang kedua yang TK, kita bicara TK ya. Dia lagi online kelas. Anak yang ketiga nangis. Saya nggak tahu dia lagi sekolah. Dia harus diem. Saya marahin kan. Itu adiknya lagi nangis. Coba dilihatin dong, karena saya lagi siaran juga. Saya punya satu ruangan lagi, siaran juga dari rumah. Nah, ini kan hal-hal yang menurut saya jauh lebih kita pikirkan dibandingkan sekedar program yang ideal. Tapi teknis untuk do and don'ts, terus juga bagaimana mengantisipasi kalau nih anak ternyata cuma kelihatannya begitu, ya dia dengerin padahal dia di sini ngapain. Nah, bagi saya itu jauh lebih penting dipikirin daripada kalau saya kan lihat nih di kolom pertanyaan banyak yang serius-serius banget di pertanyaannya. Kalau saya sebagai orang tua, TK yang penting main, udah itu aja. Ya. Ini saya salut nih sama papa mama yang di kolom komen kan kayak lagi ngomongin mahasiswa kalau menurut saya ya. Karena pertanyaannya luar biasa gitu. Nah, kalau saya yang penting anak saya main happy, tapi dia tetap deket sama orang tuanya. Ya. Itu udah lebih dari cukup daripada dia harus bisa menulis membaca di TK, dia harus bisa menghitung di TK, tapi kan orang tua beda-beda nih. Tapi saya melihat seperti itu. Kemudian semakin dia pinter pergadgetan yang dipakai di sekolah, pasti dia makin pinter juga untuk pakai gadget itu di luar sekolah. Nah, itu pun menurut saya sekolah pun harus punya cara buat kita bantu orang tua untuk juga ngomong sama anak-anak kita gitu loh, bahwa itu bisa jadi kita ntar kan akan ketinggalan sama anak-anak kita pengetahuan tentang IT-nya gitu kan. Saya kepikiran gini, satu waktu bisa aja nih anak punya manekin. Ya. Dia mute, dia dudukin tuh manekin. Guru nggak tahu kan itu bukan dia. Dan itu bisa terjadi, Karena saya punya manekin yang muka saya mirip banget, bisa didudukin. Dia taruh gitu, dianya pergi tuh, dia main padahal. Nah, bagi saya di luar program-program yang saya yakin itu pasti udah dipikirkan dan berdasarkan keilmuan dari BPK Penabur dengan sertifikasinya semua. Tapi tolong bantu juga hal yang tadi, justru hal teknis. Saya setuju sama Michael tadi, Papa Michael, mengenai juga penyuluhan IT buat para gurunya, kemudian teknisnya. Karena sekarang bahkan saya ini laku untuk disuruh ngajarin ngomong siaran dari rumah. Ya tadi, cara naruh kamera. Bedanya kalau pakai laptop sama kalau pakai handphone. Apa perlu pakai mic atau tidak? Bagaimana kita bisa melihat ke dalam kamera daripada kemana-mana. Terus juga seperti apa lightingnya, apakah bocor seperti ini kan sebenarnya gagal nih. Tapi kan karena tadi saya bilang di bawah aja jadi masuk. Bagaimana supaya kedap suara, bagaimana supaya berapa persen cahaya yang harusnya pas. Karena kita bicara nanti kalau sekolahnya 3-4 jam kan ngerusak mata juga. Nah, bagi saya itu jauh lebih penting loh, karena ini masih anak-anak semua. Jadi seperti apa standarisasi yang perlu. Kemudian ini juga nanti kan kaitannya biaya lagi nih, ngomong biaya mulu kan. Berapa kapasitas Mbps harusnya pada saat kita memulai. Kalau kita mau mulai kan, saya mau mulai siaran pasti dicek speed test dulu. Berapa Mbps download dan berapa Mbps upload. Ketika kita dengerin kita download, ketika kita mau ngomong kita upload. Nah, semakin tinggi itu Mbps, maka iuran di rumah kita juga makin mahal internetnya. Nah, ya kan? Nah, sementara di sekolah juga pasti ada biaya kan gitu. Jadi akan ada menurut saya justru kita bikin SOP-nya juga tentang teknis sekolah di TK Penabur kalau mau online itunya harus kita bikin juga tuh standarisasinya supaya nanti
bisa difasilitasi juga untuk sama seragam untuk itu semua. Karena kadang-kadang nge-lag ini kan masalah kalau udah nge-lag. Ya, betul. Luar biasa sekali nih Papa Valentino, kayaknya perlu diundang untuk satu sesi ya Pak. Maaf terputus-putus, maaf. Nah itu saya pura-pura tuh. Bisa aja kita bohong, maaf terputus-putus. Apa bu? Aduh putus bu, saya live dulu ya gitu. Betul-betul sekali Papa. Nanti kita akan mengusulkan untuk satu sesi tambahan ya. Papa Valentino bersedia? Cukup. Oke ya. Luar biasa seru sekali ya perbincangan kita sore ini. Tapi kita harus mengingat waktu juga nih. Saya harus pindah dulu ke Bu Jovita. Bu Jovita, mungkin boleh memberikan pesan-pesan Bu baik untuk orang tua ataupun untuk apa yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya supaya lebih siap menghadapi pembelajaran jarak jauh yang di tahun ajaran depan, Ibu. Iya, makasih Miss Osi. Seru banget dan memang tadi yang dikemukakan oleh Papa Valentina emang itu yang benar-benar terjadi di rumah gitu ya. Jadi dan itu juga memang harus dipikirkan juga dari sisi bagaimana orang tua memberikan atau pelaksanaan teknisnya gitu. Nah, tapi tadi yang sudah kita bahas bahwa memang diperlukan kerjasama tentunya, misalnya contohnya suami istri dan kemudian orang-orang dewasa mungkin yang ada di rumah. Jadi supaya bisa bagaimana caranya untuk dengan worksheet yang diberikan atau kemudian dengan kurikulum yang diberikan itu memang untuk anak TK bisa dilakukan di rumah dengan cara yang fun, dengan cara bermain, dengan cara seperti itu gitu ya. Nah tadi berangkat ke pesan-pesan dari saya yang harus dipersiapkan oleh orang tua dalam menghadapi tahun ajaran baru ini gitu ya, tentunya di mana bahwa masih sekitar 6 bulan ke depan juga masih belum bisa bertatap muka di sekolah gitu, sehingga memang harus tetap melakukan pembelajaran daring di rumah. Nah, yang harus dilakukan adalah pertama, kalau dari saya yang penting adalah jadwal keseharian yang terstruktur itu penting sekali gitu, terutama untuk anak usia dini ya. Maksudnya jadwal keseharian yang struktur itu adalah jam tidur malamnya, jam dia bangun paginya, jam dia makan, jam dia main, jam dia mandi, jam dia istirahat, jam dia belajar, itu memang harus ada jam yang khusus dan itu memang sudah diatur sedemikian rupa untuk setiap harinya itu sama gitu. Jadi jangan karena mentang-mentang ini di rumah tidurnya jadi jam 1, jadi jam 2 gitu, pagi gitu kan ya, jangan. Tapi tetap kita harus biasakan jam biologis anak itu bergerak setiap hari itu sama gitu. Let's say misalnya dia harus bangun jam 7 gitu ya berarti bangun jam 7 setiap hari gitu. Terus kemudian misalnya makan siang di jam 12, mandi sore di jam 4 misalnya, kemudian tidur malam di jam 8 atau maksimal jam 9, ya itu tetap harus dilakukan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang harus dipersiapkan juga adalah walaupun memang 6 bulan lagi kita baru masuk sekolah, tapi dari sekarang juga memang tadi dari sekolah yang lakukan memang sudah bagus sekali bahwa memang ada online yang sifatnya personal, kemudian bertemu dengan gurunya dengan melalui daring, sehingga anak tetap memang terbiasa atau familiar dengan gurunya gitu ya. Kemudian dia juga familiar dengan teman-teman lainnya yang memang tampak di daring, walaupun cuma di daring, tapi setidaknya dia jadi karena ketemu gitu ya, kesehariannya ketemu, jadi mereka bisa ingat. Dan kemudian juga dari daring juga anak-anak kan waktunya kalau untuk pembelajaran online kan juga santai gitu, jadi jangan khawatir bahwa kalau daring terus kemudian harus serius, enggak. Daring pun anak boleh kok misalnya dia membawa mainannya, kemudian memperkenalkan pet atau binatang peliharaannya ke teman-temannya, gitu kan bisa gitu ya. Dan kalau memang itu tidak tidak sempat dilakukan di jam-jam tertentu, ya kita bisa misalnya online sendiri, orang tua misalnya ngundang teman-teman yang dekatnya atau teman-teman sekelasnya untuk memang khusus online, barang misalnya 15-20 menit cuma untuk mereka bercanda gitu, sehingga mendekatkan anak ke teman-temannya gitu ya, dan juga bisa dilakukan juga ke guru-gurunya. Terus kemudian juga untuk mungkin di sini orang tua yang memang baru, jadi anaknya memang baru mau masuk ke lingkungan sekolah, kita harus pahami bahwa anak untuk nanti dipersiapkan masuk ke tahun ajaran baru di mana mereka akan kembali ke sekolah secara tatap muka, itu memang perlu persiapan juga. Dan memang persiapannya kalau bisa jangan mendadak gitu. Jadi dari sekarang juga sudah dipersiapkan. Misalnya contohnya bisa lewat foto-foto atau video gitu ya, tentang penabur gitu ya, kemudian ruang kelasnya, kemudian juga ruang gurunya, misalnya tempat playgroundnya atau tempat bermainnya, itu bisa ditunjukkan ke mereka lewat daring supaya mereka juga tervisualisasi dan mereka juga
kenal gitu. Oh, nanti aku mau masuk ke sekolah itu loh, gitu loh. Aku nanti akan ketemu sama contohnya gurunya yang ini loh, gitu. Namanya Miss siapa loh, gitu. Terus aku nanti akan ketemu sama teman-teman aku yang memang seperti ini loh, gitu. Jadi memang dikenalkan lebih dari sekarang lewat daring, gitu. Kemudian ceritakan juga rutinitas keseharian anak tersebut di sekolah. Jadi supaya dia itu merasa lebih tenang, lebih aman, lebih secure untuk memang melepas ke dia masuk ke sekolah. Karena anak sudah terbiasa di rumah. Nah, biasa untuk pas masuk pertama, apalagi untuk anak-anak preschool gitu ya, itu memang penuh drama gitu ya. Akan nggak mau ditinggal, nangis-nangisnya yang kayak awal dulu terjadi itu akan terulang kembali gitu ya. Sehingga untuk bisa meminimalisir hal itu gitu ya. Nah, bisa dilakukan dengan tadi misalnya berceritakan tentang rutinitas yang ada di sekolah. Kamu nanti itu di sekolah nanti akan baris loh pas awal misalnya, terus kemudian akan nyanyi, terus kemudian nanti akan absennya kayak gini loh gitu, terus kemudian nanti akan nyanyi-nyanyi, terus nanti ada makan bersama sama teman-teman gitu kan. Terus nanti kamu boleh kok misalnya contohnya ya tawarin makanan kamu kalau memang lebih ke teman-teman dan sebagainya. Jadi itu diceritakan ke dia gitu sehingga dia familiar dengan lingkungan nantinya. Kemudian juga ceritakan bahwa betapa senangnya atau betapa happy-nya nanti dia akan menghabiskan hari-harinya di sekolah dengan teman-temannya, dengan gurunya. Jadi bisa mungkin kita menciptakan gambaran ke anak itu bahwa sekolah itu menyenangkan karena ini kan kita memang mau mempersiapkan mereka masuk ke nantinya mereka akan ujung-ujungnya bertemu lagi bersama teman-temannya di dalam sekolah biasa gitu, sekolah physically gitu ya. Nah, tapi sebelum itu juga memang harus dipersiapkan dalam metode daring. Jadi memang yang sudah dilakukan oleh penabur tadi dengan semua program yang ada itu saya melihat programnya itu bagus sekali dan lengkap sekali. Setahu saya memang nggak ada sekolah lain yang selengkap ini gitu ya. Nah, sehingga memang saya percaya penabur sudah memang mengupayakan yang seoptimal mungkin gitu. Dengan cara tadi ada caregiver training, kemudian juga pendekatan personal, kemudian tadi dari masukan dari orang tua juga dipersiapkan lagi mengenai atau pembelajaran tentang IT-nya karena memang tidak semua orang tua memiliki kemampuan atau keterampilan yang sama dalam mengoperasikan IT. Nah, tentunya itu semua kalau dikemas dengan baik dan kemudian secara lengkap itu akan sangat membantu sekali orang tua dan akhirnya bisa membuat pembelajaran daring ini secara efektif dan juga nanti mempersiapkan anak untuk masuk dalam tahun ajaran baru baik masih daring maupun nanti secara physically sudah masuk benar-beneran di bulan Januari hopefully gitu ya. Nah, itu menjadi jauh lebih siap dan optimal baik untuk anak, untuk parents dan juga untuk pihak sekolah tentunya. Gitu Miss Osi. Oke, terima kasih Bu Jovita. Tadi salah satu disebut ada keteraturan ya, supaya kita juga anak-anak sudah tercipta disiplin dari rumah. Nah, nih Mama Papa, mumpung bicara soal keteraturan, kita juga mau foto dulu nih sama-sama ya. Jadi mohon untuk Papa Mama yang kameranya belum on, kita buka dulu kameranya, kita akan foto sama-sama. Silahkan, teman-teman dari IT. Ya, siap Bapak Ibu. Namanya Papi, kameranya diaktifkan. Oke, sebentar kita foto bersama ya. Oke, di sini ada 7 halaman. Kita page pertama dulu ya. Siap, 3. Saya belum aktif berarti. maaf. Oke, 3, 2, 1. Cheese. Oke, page 2 siap-siap. 3, 2, 1. Cheese. Page 3 siap-siap. 3, 2, 1. Cheese. Page 4 siap-siap. Wah, page 4 banyak yang belum dibuka nih. Bentar ya. Bapak Ibu, page 4 siap-siap. 3, 2, 1. Cheese. Page 5 siap-siap. Page 5 kamera diaktifkan. 3, 2, 1. Cheese. Oke, page 6. 3, 2, 1. Wah, banyak yang nggak dibuka nih. Miss Osi, kameranya. Boleh Papa Mama dibantu ya? Yang belum di-on-kan kameranya? Bisa boleh dibuka dulu. Ya, page 4 ya. Tadi page 5. Ya, page 5 juga banyak yang belum sih. Oke, ininya ya. Bentar ya, saya ulang dari page 4. Oke, 3, 2, 1. Cheese. Oke, page 5 siap-siap. 3, 2, 1. Cheese. 6 siap-siap. 3, 2, 1. Cheese.
Batch 7, siap-siap. 3, 2, 1, cheese. Oke, sip. Kau sih, Oke, terima kasih Pak Tommy. Nah, seru banget ya Papa Mama ini tadi perbincangan kita. Dan kami juga sudah menerima banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ini saatnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi bahwa di kesempatan kali ini ada promo cashback sebesar Rp1.000.000 untuk pendaftaran Sekolah PPK Penabur Jakarta, baik TK, SD, SMP, maupun SMA. Untuk Mama Papa yang ingin tahu lebih lanjut, bisa menghubungi nomor WA ke 0812 502755. Sekali lagi 0812 502755. Nah, baik. Kita akan langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ada dari Ibu Yasinta Widyaningtyas. Pertanyaannya, apakah ada kelas online malam untuk anak yang kedua orang tuanya bekerja? Dan apakah untuk BPK Penabur yang area Cikarang sudah bilingual? Mungkin Bu Elika lebih ke kelas online malam nih Bu, bagaimana Bu tanggapannya? Iya, tadi saya udah siap-siap ditagih oleh Pak Valentino itu. Itu sebenarnya mau saya simpan dulu Bu, untuk gongnya di terakhir. Oh gitu ya, oke nanti ya. Berarti masih ada kesempatan ya Pak Valentino, takutnya nanti saya di jalan dicegat ya. Iya, oke, untuk online malam, memang kami begini, kalau untuk TK ya, untuk TK kami memang agak ada kebebasan dari orang tua. Jadi tadi menggunakan Google Classroom. Jadi nanti orang tua bisa mengunduh sendiri pembelajarannya, dan kapan siap ya, kapan siap itu bisa difasilitasi oleh gurunya. Itu untuk TK memang demikian. Tetapi kalau sudah SD, SMP dan SLTA, mereka itu sudah memiliki jadwal yang pasti gitu. Jadi dari pagi, dari jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Memang kami ini di dalam work from home ya, atau online, pembelajaran online, ini kami tidak memiliki jadwal yang sangat padat seperti kalau kita ada di sekolah ya, mengingat bahwa anak itu juga memiliki konsentrasi yang terbatas, yang hanya melihat pada layar kaca saja ya, tadi Bu Yovita sudah mengingatkan ya, dan juga mata ini kan harus dijaga kesehatannya. Tadi Pak Valentino juga mengatakan, oh itu tidak sehat tuh kalau duduk di depan layar kaca terus ya, harus ada aktivitas. Nah, jadi untuk kelas malam terus terang kami belum bisa mengadakan hal itu. Tetapi kalau tadi untuk TK ada sedikit kelonggaran bahwa tadi kami memberikan tugas yang sudah lengkap dengan semua petunjuknya. Kan tadi TK juga disebutkan bahwa kita menggunakan atau memberikan banyak tools untuk diberikan kepada orang tua, sehingga membuat orang tua juga bisa membantu anak belajar di rumah. Nah, oleh karena itu kalau untuk TK kami bisa melakukan seperti ini gitu ya, tetapi untuk jenjang yang lain kami belum bisa untuk ada kelas yang lebih malam. Itu Osi. Baik Bu Elika, ini ada lagi Bu pertanyaan dari Marta Elvera. Ini pertanyaannya untuk jenjang SD kelas 1. Apakah pembelajaran online per kelasnya dibagi beberapa guru per kelas? Karena terus terang jika dalam satu kelas online bersama-sama dengan yang lain, masing-masing anak tidak mendapatkan porsi semestinya. Jadi mungkin ini lebih yang ke 101 ya Bu, apakah ini juga akan diterapkan di SD Bu? Oh ya, jadi sebetulnya kalau 101 itu di SD pun juga ada ya, tetapi memang kalau kita melihat di SD itu jumlah siswa per kelasnya memang lebih banyak. Tetapi memang di situ untuk kelas kecil
itu kita ada guru yang mendampingi. Boleh dibilang seperti itu. Jadi untuk memperhatikan semua anak untuk bisa belajar dengan baik. Ya. Baik, Bu. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Christian Suseno. Ini mengenai yang tadi kan Papa Ari Lasso, lalu Papa Valentino juga menyinggung soal sosialisasi, Bu. Nah, ini ditanyakan oleh Christian Suseno, apa strategi penabur, Bu, untuk proses interaksi sosial yang hilang, Bu? Iya, saya kira yang hilang sosialisasinya bukan cuma anak-anak ya, termasuk kita semua. Termasuk kita semua. Karena pandemi ini ya di semua tempat dan tidak memandang umur, semuanya hanya bersosialisasi melewati daring ini. Ya, jadi itu pasti secara intensitas itu sangat berkurang. Tetapi kalau anak-anak ini tidak bersekolah, maka dia juga akan lebih berkurang lagi intensitas untuk berinteraksi dengan orang lain. Meskipun kita daring, tetapi kan kita tetap berinteraksi dengan teman yang lain, dengan menggunakan video ataupun film-film, berinteraksi juga dengan gurunya, dan juga nanti mungkin kita mengadakan banyak acara gitu ya, ada panggung boneka sama-sama ataupun apa. Nah, itu akan lebih membuat anak sekalipun tidak berinteraksi dan bersosialisasi secara langsung, tetapi akan mengalami cara berinteraksi gaya baru, yaitu gaya COVID-19. Mungkin seperti itu ya, seperti kita juga gitu. Oke, baik, begitu saya kira. Iya. Baik, terima kasih Bu Elika untuk jawaban-jawabannya. Dan ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, namun karena memang keterbatasan waktu tidak bisa kita jawab satu persatu. Tapi ini ada request khusus nih untuk Papa Michael. Mungkin Papa Michael bisa berbagi pengalamannya nih untuk jenjang SD. Untuk pembelajaran jarak jauh jenjang SD gimana nih Pak? Selama ini yang Papa rasakan. Oh, kalau saya buat anak saya, Matthew James itu, saya merasakan memang semua dilakukan lewat pendampingan ya dengan Google Meeting, jadi Google Meeting, di mana menurut saya pembelajaran pembentukan karakter juga berlangsung dengan baik dan anak saya jadi bisa mengikuti. Jadi menurut saya sih, mungkin saya sependapat sama Papa Valentino bahwa untuk orang tua yang mungkin mencantumkan pertanyaan di kolom chat gitu ya, bayangkan bahwa anak-anak kita ini juga sama kayak kita gitu. Juga suddenly harus beradaptasi dengan new normal. Bayangkan juga nggak cuma anak-anak kita, tapi guru-guru juga ikut beradaptasi. Jadi mungkin itu atau ya, saya bukannya mau memihak kemanapun, saya akan bicara buat semua instansi pendidikan juga mengalami yang sama. Jadi menurut saya, wah, kalau ada yang sampai merasa tidak terdampingi atau merasa guru miss, ya mohon dimaklumi karena kita semua coba untuk beradaptasi dengan semua kejadian yang ada. Menurut saya loh ya, saya bukan membela guru, tapi saya juga merasakan bagaimana beratnya juga guru, tiba-tiba yang tadinya tatap muka terus berubah jadi virtual. Otomatis semua kurikulum yang telah dibuat juga harus di-adjust ke dalam sistem virtual. Demikian juga kami, para orang tua, juga kita juga harus beradaptasi gitu. Bagaimana pembelajaran yang tadinya di sekolah tiba-tiba dipindahkan ke rumah. Kami bagaimana kami mendampingi dan lain sebagainya. Demikian juga anak-anak kita. Kalau tadi Ibu Jovita kan bilang, ya harus teratur, jam 4, jam ini. Itu idealnya. Mohon maaf Bu Jovita, tapi memang nggak semua. 3 bulan, kebiasaan itu mungkin kami berusaha. Sebagai orang tua tentu kita semua berusaha ya. Anak-anak tetap. Tapi 3 bulan ini rasanya ya belum membuahkan ya. Saya sih berharap sama seperti Bu Jovita juga sepakat. Mungkin nanti ketika masa pandemi ini yang entah sampai kapan ujungnya, kita berharap muncullah kedisiplinan dari anak-anak kita untuk bisa mengikuti proses belajar learning from home itu dengan semua yang sudah disiapkan oleh BPK Penabur atau sekolah-sekolah yang lain. Itu sih. Itu dari saya. Oke, terima kasih sekali Papa Michael untuk sharingnya. Ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha untuk memberikan yang terbaik
Kami juga tentu mengharapkan dukungan Papa Mama semua untuk keberhasilan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, Papa Mama, tanpa terasa ini kita sudah hampir mendekati waktu yang sudah ditentukan. Namun sebelum kita menutup acara ini, mohon untuk Ibu Jovita memberikan mungkin pesan-pesan terakhir, Ibu. Ya, jadi untuk seluruh orang tua gitu ya, jadi sebetulnya memang yang paling tahu the best fit untuk anaknya kan memang para orang tua sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan, dengan situasi orang tua masing-masing, kemudian dengan jadwal orang tua juga gitu ya. Nah, jadi memang yang paling tahu paling baik dan paling tepat untuk anaknya, dan itu memang nggak bisa disamaratakan dengan orang tua lainnya gitu ya. Itu sebenarnya orang tua itu sendiri gitu. Nah, cuman dan tadi setuju juga dengan perkataan Pak Michael bahwa di tengah pandemi ini adalah sesuatu yang memang tiba-tiba datang, dan kemudian juga kita semua tidak dipersiapkan untuk itu, sehingga kita semua baik lingkungan sekolah, guru, orang tua dan anak-anak semua memang harus beradaptasi dengan hal-hal yang memang ada gitu ya. Dan dalam hal ini tentunya paling dekat adalah memang adaptasinya ke arah daring kalau memang kita berkaitan sama dunia pendidikan saat ini gitu. Nah, tapi untuk keseharian memang diberikan lagi kepada orang tua. Nah, namun satu hal yang pasti, kita semua pasti sebagai orang tua memang ingin melakukan yang terbaik tentunya buat anak kita, khususnya perkembangan anak gitu ya. Jadi tadi memang sudah disebutkan bahwa setiap orang memang punya target tersendiri gitu ya. Memang untuk anak usia dini tentunya memang masa-masa mereka untuk bermain. Jadi memang happiness, kemudian attachment, kemudian juga kasih sayang itu memang memegang peranan utama untuk anak-anak usia dini. Nah, sehingga itu memang yang harus kita tekankan gitu di dalam keluarga tentunya gitu. Nah, dalam hal ini memang untuk memang menciptakan suasana yang menyenangkan, kemudian suasana yang hangat itu, memang itu kita kemas juga dalam bentuk tadi pendidikan karakter juga di rumah gitu ya. Contohnya memang beberapa hal yang penting, misalnya contohnya kita melakukan misalnya kedisiplinan, tapi kedisiplinan ini memang target setiap orang tua kan berbeda-beda gitu. Terus kemudian misalnya dengan kemandirian gitu, kita ajarkan anak-anak sesuai dengan memang hal-hal yang menurut orang tua atau menurut kita bisa dia lakukan sendiri di rumah, tentunya dengan guidance tertentu dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian juga tadi untuk empati tentunya tadi yang sudah disebutkan juga sama Pak Valentino, gimana dia bisa bersikap kepada adiknya, kepada keluarga lainnya, atau juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, misalnya dengan asisten rumah tangga dan sebagainya. Jadi hal-hal atau nilai-nilai itulah yang memang harus kita terapkan, tapi untuk bagaimana atau how to atau caranya memang pada akhirnya diserahkan, atau memang kita orang tua yang paling tahu the best seperti apa. Tapi yang penting nilai-nilai moral ini jangan sampai kita nggak tanamkan gitu dalam hal kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, empati, dan kemudian itu ya perasaan kasih sayang antara anak itu sendiri dengan anak lainnya atau dengan orang lainnya, dan juga menumbuhkan kepercayaan dia terutama. Seperti itu. Terima kasih Bu Jovita. Jadi semoga ini menjadi perhatian orang tua ya Bu, bahwa orang tua itu sungguh sebenarnya guru sejati untuk anaknya ya Bu. Benar sekali.